kita sudah membangun 33.400 koperasi desa merah putih yang sedang dibangun. Kemudian yang sudah jadi 100% sekarang ini 4.400. Karena di dalam koperasi merah putih ini nanti kita juga ada e-commerce dan marketplace. Jadi nanti kita bisa menghubungkan masyarakat desa dengan masyarakat kabupaten, masyarakat provinsi, dan masyarakat dunia. Sehingga harapkan kita nanti perekonomian di desa bisa tumbuh. Itu kalau setiap warga negara harus menjadi anggota koperasi, artinya kita juga ikut bayar iurannya. Keberhasilan koperasi itu bukan ditentukan oleh siapapun, tetapi keberhasilan koperasi itu ditentukan oleh partisipasi kolektif masyarakat desa itu untuk terlibat atau untuk melakukan kegiatan ekonomi di sana, yang mana keuntungannya 97% akan dikembalikan kepada masyarakat desa itu. Saya mau tanya ke teman-teman yang selama ini ngomong tentang deforestasi, apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa ini? Apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka gitu? Selain pernah sekolah dibayar dan teriak-teriak tentang deforestasi. Go to the ground. Satu lagi juga yang menjadi kontroversi, Pak, kemarin ya soal mobil. Kontroversi ini apa nih? Mobil apa nih? Nah, apa pesan Pak Prabowo ketika menitipkan program KDMP Food Estate kepada Bapak? Sederhana sekali. Kita ketemu lagi di podcast Penjaga Harapan, dan kali ini saya Frita Laura bersama dengan seorang tamu yang belakangan ini sangat kontroversial. Tapi di momen kita Penjaga Harapan ini kita akan bikin jelas nih mengenai hal-hal kontroversial mengenai beliau, program-program strategis presiden yang dipegang, sampai kemudian siapa sih beliau sebenarnya. Dia adalah Pak João Angelo de Souza Mota, Direktur Utama dari Agrinas Pangan Nusantara. Halo. Selamat. Makasih ya Pak Jo sudah bersedia nih di Penjaga Harapan. Terima kasih. Pak Jo, ini untuk mendapatkan sosok Pak Jo nih banyak yang bilang susah nih, karena Bapak nih udah saya lagi sibuk kerja aja nih gitu ya, omong-omong tar dulu lah kayak gitu ya. Betul. Cuman terima kasih loh sekarang mau hadir di sini di Penjaga Harapan. Kita ingin mendapatkan kejelasan dari Bapak beberapa program presiden yang sangat jadi perbincangan publik. Pertama tentunya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Saya mau tanya dulu. Saya mau bilang dulu, saya mau hadir di sini karena saya percaya bahwa dengan di sini kita bisa menjaga harapan bangsa, kita bisa menjamin bahwa harapan bangsa Indonesia sekarang 100% kita serahkan di tangan Pak Prabowo, dan akan kita wujudkan bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Seperti apa yang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Iya, itu dong. Kita mesti punya harapan. Ayo, kita sama-sama kalau nggak punya harapan, dipesimis-pesimisin terus, gimana mau bergerak dan berinovasi. Betul. Kan, Pak? Nah, itu tadi kita mau tanya soal KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Ini yang menarik, ada begitu banyak skenario kegagalan KDMP. Banyak sekali udah bikin sebelum programnya itu mulai. Menarik ini. Kita mau tanya dulu, sekarang update-nya sudah sejauh mana? Baik, hari ini kita sudah membangun 33.400 koperasi desa merah putih yang sedang dibangun. Kemudian yang sudah jadi 100% sekarang ini 4.400. 100% sudah jadi dan siap operasional. Kapan operasional rencananya? Sekarang kita lagi mempersiapkan mulai dari Jawa Timur, dan kita akan berikan kejutan dan kita akan tunjukkan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh founding fathers kita, Bung Hatta, bahwa koperasi menjadi sokoguru dan pasal 33 bahwa ekonomi dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong akan kita wujudkan pada zaman Prabowo Gibran. Nah, banyak yang bilang menyaksikan keberhasilan dari KDMP. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa KDMP ini pasti berhasil? Ini sangat menarik karena banyak orang melihat dari sisi korporasi, melihat dari sisi wawasan dia terkait dengan
ekonomi yang konvensional, dan juga koperasi ini kalau bahasa saya dizolimi pada zaman-zaman tertentu sehingga marwah daripada koperasi sebagai sokoguru itu direndahkan gitu. Jadi koperasi ini sudah dirusak oleh beberapa kelompok. Saya tidak tahu maksudnya itu untuk menjatuhkan atau menghancurkan bangsa Indonesia, tapi itu menyebabkan jadi suatu keadaan yang sangat traumatis bagi bangsa Indonesia ketika kita bicara terkait dengan koperasi. Tetapi kalau kita lihat sekarang bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bukan suatu koperasi retail, toko retail biasa, tapi Koperasi Merah Putih ini adalah suatu gagasan besar Bapak Prabowo, atau saya sering menyebutkan itu Prabowonomik, yang jauh lebih besar. Bagaimana kita memastikan bahwa produk-produk subsidi itu adalah milik publik. Kenapa? Karena produk-produk subsidi itu adalah dibayar pakai pajak rakyat. Sehingga harus berada dalam suatu wadah yang dikendalikan oleh masyarakat oleh publik, untuk memastikan bahwa barang publik ini bisa dinikmati langsung oleh orang-orang yang berhak menerima manfaatnya gitu. Nah, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini bukan retail seperti retail A, retail B, bukan. Jadi ini jauh lebih besar daripada itu. Nah, selain daripada itu, Koperasi Merah Putih ini juga menjadi rumah bagi produk-produk UMKM. Karena di dalam Koperasi Merah Putih ini nanti kita juga ada e-commerce dan marketplace. Jadi nanti kita bisa menghubungkan masyarakat desa dengan masyarakat kabupaten, masyarakat provinsi, dan masyarakat dunia. Sehingga kita harapan kita nanti perekonomian di desa bisa tumbuh. Nah, selain itu di Koperasi Desa Merah Putih itu juga kita akan menyediakan, memastikan bahwa masyarakat desa punya akses kepada finansial. Sehingga jadi koperasi simpan pinjam itu masih simpan pinjam itu akan kita, tapi itu bukan tidak fokus lebih kepada simpan pinjam, tetapi bagaimana kita membuat channeling dengan bank-bank untuk memberikan pinjaman langsung kepada masyarakat, di mana nanti SHU daripada koperasi itu menjadi jaminan daripada pinjaman itu. Sehingga Koperasi Merah Putih itu adalah suatu dasar fondasi membangun suatu partisipasi masyarakat, baik itu secara ekonomi maupun dalam membangun karakter bangsa. Karena nanti akan terjadi tanggung jawab bersama sosial untuk memastikan bahwa orang yang pinjam di situ akan membayar kewajibannya, karena SHU itu dijadikan sebagai jaminan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh, kita wujudkan di Indonesia dengan bukti dan dengan ini yang lebih nyata dan pasti. Nah, terus jadi ini bisa dikatakan satu jaringan distribusi off-taker yang sistemik, dan disupport dan dibangun oleh negara. Karena logistik yang selama ini dikuasai oleh beberapa kelompok atau orang-orang kapitalis atau orang-orang yang punya uang, sekarang ini dimiliki oleh rakyat di desa-desa. Dan kita untuk memastikan bahwa produk-produk masyarakat desa bisa diantar langsung kepada konsumen, sehingga petani bisa mendapatkan harga yang pantas dan konsumen juga membayar harga yang layak. Sehingga terjadi fair price. Fair price untuk petani, fair price untuk kita yang mengkonsumsinya gitu. Yang selama ini dimanfaatin oleh kelompok middleman. Nah, selain itu, logistik selama ini menjadi begitu mahal dan dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang logistik dikuasai oleh rakyat. Distribusi dikuasai oleh rakyat, dan produsen juga akan diuntungkan karena mereka bisa memproduksi berlipat ganda dari apa yang mereka lakukan selama ini, karena mereka punya akses langsung kepada rakyat, sehingga kita memotong semua jalur distribusi itu sehingga masyarakat akan mendapatkan harga yang paling ekonomis. Nah, ini kita bikin jelas ya Pak ya, perannya Agrinas pada saat proses pembentukan KDMP ini kan di sana menjadi bisa dikatakan Agrinas mengelola pendanaannya, kemudian membangun fisiknya. Mungkin bisa dijelaskan apalagi peran Agrinas untuk pembentukan KDMP ini, dan kemudian setelah Koperasi Desa Merah Putih terbentuk, apa peran Agrinas Pak?
Jadi kami sekarang lagi menunggu, kita terakhir tanggal 6 April kemarin, kita sempat rapat di Menko Pangan untuk membahas terkait yang mengawaki atau mengoperasionalisasikan Koperasi Desa Merah Putih. Secara lisan kami sudah mendapatkan mandat untuk menyiapkan operasional Koperasi Desa Merah Putih, dan itu akan dikendalikan sama Agrinas. Kemudian koperasi ini jangan kita melihat koperasi ala koperasi yang 5 kelompok orang menaruh uang bersama, membangun suatu kegiatan yang disebut nama koperasi. Tetapi koperasi ini adalah intervensi dari negara untuk membangun alat distribusi, untuk mendistribusikan barang-barang publik dan membangun logistik sehingga masyarakat desa bisa mengakses pasar. Kemudian ini akan dikelola secara profesional, itu dengan menggunakan digitalisasi, transparansi, kemudian oleh profesional, orang-orang mengerti bisnis retail gitu. Kemudian paling utama adalah transparansi, dan yang lebih utama lagi adalah prinsip dari koperasi one man one vote itu adalah sesuatu yang sakral yang tidak bisa kita hilangkan di dalam mengelola koperasi. Nah, Pak Jo tadi menjelaskan bahwa ini akan dikendalikan oleh Agrinas. Betul. Dikendalikan itu apa? Kita mengelola konkretnya karena kita harus menaruh orang-orang yang punya jiwa entrepreneur untuk mengelola koperasi ini. Itu yang sulit kan Pak di desa, karena orang-orang yang karena begini, ini menjadi suatu juga yang selama ini orang tidak paham. Keberhasilan koperasi itu bukan ditentukan oleh siapapun, tetapi keberhasilan koperasi itu ditentukan oleh partisipasi kolektif masyarakat desa itu untuk terlibat atau untuk melakukan kegiatan ekonomi di sana, yang mana keuntungannya 97% akan dikembalikan kepada masyarakat desa itu. Sehingga kalau secara kita ngomong bisnis itu adalah loyal customer, tidak ada loyal customer yang bisa lebih hebat daripada kegiatan Koperasi Merah Putih ini. Kenapa? Karena keuntungannya 97% dikembalikan kepada masyarakat desa, kepada anggota, dan anggota itu adalah seluruh warga desa, termasuk kita yang hari ini duduk di sini, KTP kita di mana, kita juga nanti akan mendapatkan SAU. Kalau menjadi anggota? Tanpa harus menjadi anggota, sudah pasti menjadi anggota. Karena setiap warga negara adalah menjadi anggota koperasi itu, karena negara yang menginvestasikan kegiatan koperasi tersebut gitu. Itu kalau setiap warga negara harus menjadi anggota koperasi, artinya kita juga ikut bayar iurannya? Kita tidak perlu bayar iuran, karena sahamnya diberikan oleh negara. Semua warga negara memiliki saham atau menjadi anggota daripada Koperasi Desa Merah Putih tanpa harus memberikan iuran 1 sen pun. Karena itu koperasi dibangun menggunakan uang rakyat, sehingga itu menjadi milik rakyat, dikendalikan oleh rakyat, dikelola oleh Agrinas hanya dalam waktu 2 tahun, dan kemudian akan diserahkan kepada masyarakat desa yang sudah membangun organisasi koperasi tersebut. Jadi 2 tahun ini lebih sifatnya Agrinasnya mengantarkan Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi mandiri. Menjadi mandiri, profesional. Bentuknya apa? Apakah rantai distribusinya kemudian? Kita sudah menyiapkan mulai SOP-nya. SOP-nya itu langsung inline dengan sistem digital yang sudah kita bangun. Jadi sebetulnya itu koperasi ini akan berjalan secara autopilot. Nah, jadi manusia itu hanya membantu mengendalikan, memastikan bahwa autopilot yang sudah kita bangun ini bisa berjalan dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan yang tidak bisa memastikan keterbukaan daripada keuangannya, memastikan bahwa tidak ada fraud, memastikan bahwa barangnya tidak akan ada yang hilang, karena harus ada aturannya itu dalam SOP itu harus ada opnam maupun perhitungan uang ketika transfer dari satu sesi atau shift pertama kepada shift kedua. Dan kita hanya punya single account, sehingga account tersebut bisa dilihat oleh presiden, bisa dilihat oleh menteri keuangan, bisa dilihat oleh rakyat di desa itu. Maksudnya bagaimana single account ini? Jadi single account itu semua transaksi semuanya di-store kepada satu account. Sehingga kita bisa tahu secara nasional hari ini beras dijual berapa kilo, minyak dijual berapa liter, gula berapa kilo yang laku, barang apa yang paling laku, sehingga negara bisa mengendalikan dan memastikan bahwa kedaulatan
ekonomi berada di tangan rakyat dan dikendalikan oleh negara. Karena inilah dia juga jadi isunya juga nih Pak Ya. Jo ya. Isunya adalah kenapa Agrinas yang megang proyek, bisa dikatakan nih proyek ekonomi desa dengan skala besar. Kenapa nggak Kementerian Kemenko Pangan misalnya atau Kementerian Koperasi. Dan di sini kemudian akhirnya isunya muncul adalah oh nih ganti pemain nih, memotong rantai distribusi yang panjang, tapi sebenarnya nanti akan dimonopoli oleh Agrinas. Nah, mari kita jawab keresahan itu gimana penjelasannya Pak? Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa koperasi ini tidak ditentukan oleh Agrinas, tidak ditentukan oleh kelompok siapapun, tetapi ditentukan oleh peran kolektif daripada masyarakat desa itu. Dan digitalisasi yang kita bangun itu hanya untuk memastikan dan menjaga transparansi dan memastikan kepada mereka bahwa segala yang tercatat di situ bisa dimonitor dan bisa dilihat oleh siapapun juga, termasuk negara sebagai pemberi saham kepada rakyat bisa ikut memonitor gitu. Sehingga kita memastikan bahwa koperasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terjadi di situ kooptasi oleh satu kelompok atau kelompok tertentu. Contohnya dalam mendistribusikan barang subsidi, kita akan menjual gas melon dengan harga 14.500 di desa itu, sehingga warung-warung di sekitar itu bisa membeli kembali dan dijual dengan harga 16.000. Nah, termasuk produk-produk lain yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan produsen-produsen yang selama ini menyuplai retail-retail besar, itu kita melakukan negosiasi secara langsung. Dan kita mendapatkan harga terbaik. Kenapa kita mendapatkan harga terbaik? Karena kita punya bargaining power. Bargaining power kita di mana? Kita punya gerai yang cukup banyak. Dengan kamu bisa mensuplai kita, perusahaan kamu akan tumbuh 2-3 kali lipat daripada apa yang kamu lakukan sekarang. Dan kamu bisa mengakses langsung kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai ke Merauke gitu. Sehingga seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan, berhak mendapatkan akses kepada ekonomi, kepada produk-produk yang beredar tidak hanya satu daerah atau daerah-daerah tertentu, sehingga membuat ketimpangan gitu. Dan keadilan ekonomi di situ akan terwujud. Jadi sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan diwujudkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ini. Itu saya pastikan dan saya yakin bahwa itu akan terwujud. Memang kalau misalnya memang rakyat akan mendapatkan harga yang lebih murah tanpa mematikan kemudian toko sebelah begitu ya. Ini justru toko-toko di sekitar Koperasi Merah Putih akan menjadi subdistributor. Sehingga harga yang akan dibeli oleh masyarakat pun lebih, saya bilang murah tidak ya, tapi lebih fair. Kalau selama ini mungkin jalur distribusinya harus lewat 5 tangan baru sampai ke desa. Sekarang langsung kepada desa. Nah itulah yang kemudian tadi saya tanyakan Pak. Yang jadi isu adalah kemudian ini jadi akhirnya Agrinas jadi pemain tunggal nih. Tiba-tiba memiliki 80.000 gerai di seluruh Indonesia. Agrinas bukan menjadi pemain tunggal, tapi seluruh rakyat Indonesia menjadi pemain daripada kegiatan itu karena kita hanya mengontrol digitalnya. Tetapi yang koperasi itu adalah kegiatan kolektif. Dan ini milik umum dan dikendalikan oleh umum. Kita ini hanya alat yang tidak ada artinya di dalam kegiatan koperasi ini, karena yang menentukan adalah one man one vote. Berbeda dengan perusahaan, yang menentukan adalah pemilik saham terbesar. Ada ngambil, let's say, sebagai BUMN, adakah bisnis ngambil margin gitu misalnya dari apa yang dijual itu, di KDRT? Tadi kan begitu? Dari kita jual, itu kita ambil margin, tapi margin itu 97% dikembalikan kepada masyarakat, 3% yang akan digunakan sebagai margin untuk Agrinas untuk mengelola koperasi tersebut. Begitu ya. 97 balik kembali kepada desa, di mana nanti 20% itu akan diberikan kepada desa sebagai SHU, kemudian 77% akan dibagi kepada langsung setiap bulan kepada warga Desil 1, 2, 3, 4 dalam bentuk kupon. Dan kupon ini bisa digunakan oleh warga Desil 1, 2, 3, 4 untuk membeli kembali barang-barang kebutuhan pokok di koperasi tersebut. Dia bisa membeli jadi sembako. Seperti koperasi pasar, tapi bentuknya kupon.
ini tidak koperasi pasar, tapi ini kan keuntungan yang dikumpul dari mereka sendiri, dari mereka oleh mereka untuk mereka. Sehingga nanti dia bisa gunakan kupon itu untuk membeli sembako, dia bisa pakai kupon itu untuk membeli gas melon, dia bisa pakai kupon itu untuk membeli pulsa listrik, dia bisa pakai kupon itu untuk membeli obat-obatan, dia bisa pakai kupon itu untuk beli kebutuhan alat tulis anaknya. Jadi untuk 5 produk utama ini, dia bisa guna masyarakat desil 1 yang menerima kupon bisa gunakan kupon itu. Jadi untuk begitu desainnya ya. Begitu desainnya. Kalau melihat dari total anggaran ya, baseline-nya kan totalnya itu sekitar 240 triliun. Betul. Ya, Pak ya. Dan di sini Agrinas memegang kendali untuk pembangunannya. Betul. Ini yang kemudian memang jadi rame-rame juga nih Pak. Kalau anggaran besar pasti jadi rame kan Pak, gitu kan. Pertanyaan paling dasarnya, kenapa Agrinas ya? Kenapa nggak kementerian yang megang ini? Kebetulan kan kita juga harus melihat begini, kementerian itu adalah regulator. Kementerian itu bukan operator gitu. Nah, kebetulan Agrinas itu terbentuk dari suatu BUMN yang sudah berumur 62 tahun, namanya Yodya Karya. Yodya Karya ini adalah perusahaan engineering consultant yang sudah berdiri sebetulnya kalau dilihat ke belakang lagi, sebelum Indonesia merdeka, Yodya Tower itu sudah ada. Yodya Karya itu sudah ada gitu. Dalam bentuk BUMN? Dalam bentuk BUMN. BUMN jadi itu BUMN Belanda yang diambil alih oleh Indonesia pada tahun 51 yang dinamakan Yodya Tower, Yodya Karya. Nah, sehingga latar belakang konsultan itulah yang menyebabkan Agrinas ditunjuk menjadi mengawaki kegiatan konstruksi tersebut. Kebetulan saya juga latar belakangnya dari orang konstruksi. Kemudian juga yang teman-teman salah menilai atau salah melihatnya bahwa pembangunannya sendiri tidaklah dilakukan oleh satu PT pun. Tapi pembangunan koperasi itu adalah gerakan pembangunan masyarakat dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Namun kan ada apa? Ya, pengusaha-pengusaha yang membangun konstruksinya. Oh, tidak ada. Kalau ada yang Anda bisa sampaikan ke saya pastikan bahwa dia akan saya penjarain. Jadi ini Anda bisa tampilkan di TV, bisa tampilkan di YouTube, dan saya bertanggungjawabkan itu. Siapapun yang saya bisa dapat kontraknya, saya akan laporkan ke polisi, saya akan laporkan ke Kejaksaan Agung. Saya minta ini program prioritas nasional dan tidak boleh dikontrakin kepada siapapun karena pembangunan ini kami melakukan PKS dengan Mabes TNI, Karya Bakti Padat Karya. Jadi Babinsa bersama kepala desa menggerakkan masyarakat desa itu membangun dengan memanfaatkan barang-barang sumber daya alam lokal, yaitu pasir dari situ, batu dari situ, batako, bata dari daerah situ, dan dari lingkungan itu. Jadi dari toko yang ada di lingkungan itu. Jadi tidak apabila ada yang ketahuan melakukan kontrak dan siapa yang bisa tunjukkan kontraknya kepada saya pastikan bahwa orang itu akan saya laporkan ke kepolisian, ke Kejaksaan Agung dan POM TNI untuk segera memeriksa dan memprosesnya. Gitu. Jadi dikerjakan oleh Babinsa dan masyarakat, tidak ada pengusaha-pengusaha misalnya yang ikut membangun misalnya satu titik berapa begitu? Beberapa titik dibantu oleh pengusaha untuk membangun secara kontrak yang saya lakukan dengan Mabes TNI dalam konsep Karya Bakti Padat Karya itu tidak memungkinkan untuk diadakan kontrak dengan kelompok, individu atau badan hukum. Tapi kita mendengar, dan saya di kantor juga ada tempat pengaduan gitu. Jadi kita di situ buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 6 sore, siapa saja bisa datang mengadu. Tapi yang jadi permasalahan, tidak pernah ada yang bisa membawa bukti kontrak. Jadi Anda bisa menjamin ya tidak ada pengusaha kalau ada yang ikut membangun tunjukkan ke ya? saya dan berikan kepada saya pastikan bahwa orang tersebut akan diproses. Dan kejaksaan 100% membackup kegiatan pembangunan ini, kepolisian dan POM TNI. Jadi saya menjamin, memang di masyarakat kita tidak bisa bohong, kita bisa bahwa kita tidak mendengar, kita mendengar, tetapi kan mendengar itu kan harus ada data. Harus ada data itu, harus kita melihat, mencari data itu seperti apa, dan harus ada faktanya. Bukan hanya data yang ambil hanya untuk menyenangkan kelompok saya atau untuk memojokkan kelompok tertentu. Nah ini yang tidak, menurut saya tidak fair gitu. Baik ya. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini kita terbuka, kita clearkan, siapa punya bukti, datang ke Agrinas, di situ ada desk
untuk pelaporan dan kita akan proses. Baik. Saya jamin 100%. Baik, ya, oke, baik, itu kita sudah clear berarti. Satu lagi juga kita perlu clear adalah kekhawatiran kalau kredit macet terjadi, karena ini kan juga ada dananya dari pinjaman dari Himbara juga ya Pak ya. Di sana ada Mandiri, BRI, BNI, BSI. Kalau kemudian Kredit macet dari mana? kalau ada kemungkinan itu kemudian kan mereka akan membayar lewat dana desa, keuntungan kemudian dari Koperasi Desa Merah Putih. Jika kemudian tidak bisa membayar utang itu bagaimana? Tidak ada hutang di situ. Bahwa itu adalah suatu dana yang diberikan melalui Bank Himbara, tetapi akan dibayarkan oleh negara setiap tahunnya, dicicil selama 5 tahun atau 4 tahun. Saya tidak. Melalui dana desa dan keuntungan koperasi. Tidak ada keuntungan koperasi. Keuntungan koperasi itu adalah milik warga desa karena itu adalah kegiatan kontribusi kolektif masyarakat desa untuk belanja di situ sehingga keuntungan kita kumpulkan kembali kepada mereka. Jadi seutuhnya itu dibayar dari dana desa yang kemudian itu sumbernya dari APBN. Ini saya tidak mau masuk ke situ karena itu adalah ranah politik, ranah kepada pihak kementerian. Saya sebagai operator, saya tidak masuk ke dalam ranah itu. Saya hanya masuk kepada bagaimana mengelola kegiatan sosial komunal ini yang dikendalikan oleh komunal, yang keuntungannya dikembalikan kepada masyarakat desa itu sebagai komunal gitu. Jadi tidak ada di situ bahwa kredit macet. Ya, kredit macet dari mana gitu? Tidak ada ya dalam. Nggak ada dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi ini kan hanya orang yang tidak tahu kemudian seolah-olah membangun ketakutan, membangun pesimisme, membangun isu-isu negatif yang seolah-olah bahwa pemerintah sekarang ini melakukan langkah-langkah yang tidak terukur. Tetapi bahwa langkah ini semua sudah terukur. Mulai dari pembangunan operasional sampai bagaimana karena nanti. narasinya memang jadi bikin takut sih Pak ketika kemudian nanti akan menjadi krisis perbankan ketika dana subsidi itu tidak kan jaminannya negara gitu. Bagaimana mungkin bisa terjadi sampai dengan bagaimana kita membangun sistem untuk pinjaman yang diberikan kepada petani atau kepada masyarakat desa itu pun SHU itu sebagai jaminan. Iya. Itu memastikan bahwa ada keterlibatan sosial ketika masyarakat kita membangun moralitas baru masyarakat untuk terlibat kolektif untuk memastikan bahwa moral itu harus dijunjung tinggi dan hutan itu harus dibayar dan bagaimana sanksi sosial itu akan dijatuhkan oleh masyarakat desa itu terhadap orang-orang yang meminjam di situ dan tidak membayar. Iya. Umpamanya kita hitung kira-kira keuntungannya. Bank kan bisa memprediksi gitu. Dari perdagangan di situ dia bisa lihat bahwa kira-kira desa ini bisa disalurkan 2 miliar. 2 miliar itu dia hitung SHU-nya berapa. Nah, ketika SHU-nya dia sudah menghitung mendekati ke situ dia tidak akan memberikan lagi pinjaman, pasti kan begitu. Iya. Nah, ketika dia tidak memberikan lagi, masyarakat desa itu tidak akan mendapatkan SHU akibat daripada tindakan atau kelalaian masyarakat tertentu yang secara amoral atau tidak melakukan kewajibannya dia sebagai peminjam untuk membalikan kewajibannya dia. Jadi bankability juga kemudian tetap menjadi pertimbangan. Saya melihat bahwa ini akan menjamin terjadi distribusi uang secara masif di masyarakat dan keterlibatan masif secara masyarakat dalam membangun perekonomian yang selama ini masyarakat Indonesia hanya menjadi objek daripada pembangunan ekonomi. Sekarang kita pastikan bahwa dengan ada Koperasi Merah Putih, masyarakat menjadi subjek daripada ekonomi tersebut gitu. Gitu ya. Iya. Nah, satu lagi juga yang menjadi kontroversi Pak kemarin ya soal mobil. Kontroversi ini apa nih? Mobil apa nih? Nah, kalau mobil Bapak udah banyak bikin jelas sih. Cuman kalau ada yang mau ditambahkan untuk dibikin jelas silakan. Saya pengen tanya udah berapa banyak yang datang dikirim dari India? Sebetulnya begini, mobil ini kita kalau saya membuat langkah corporate action. Corporate action itu saya harus melakukan suatu penghematan. Karena saya tahu bahwa ini adalah dana uang milik rakyat. Sehingga saya melakukan suatu langkah-langkah bisnis dengan mengutamakan produsen lokal. Dan Anda bisa tanya bahwa produsen-produsen yang lokal yang mensuplai saya minta kepada mereka datang ke Jepang. Minta kepada Jepang, nambah suplai kamu. Dan orang Jepang tidak yakin. Minta surat, saya kasih suratnya. Supaya meyakinkan, mereka pikir ini proyek omon-omon. Jadi mereka tidak percaya. Karena Mitsubishi selama ini, 1 tahun, dia kalau nggak salah hanya mendapatkan jatah 4.800. Tiba-tiba kita mau beli 80.000. Iya. Akhirnya mereka datang ke Jepang, mereka lobby ke sana.
Mitsubishi mendapat supply 20.600. Hino mendapatkan yang tadinya dia kalau nggak salah 2.900, dia mendapat tambahan sehingga dia bisa mensuplai Koperasi Merah Putih sebanyak 10.000. Isuzu datang belakangan. Sempat kami melakukan negosiasi di awal tapi gagal. Dia datang belakangan, dia hanya mendapatkan 900, itu pun karena produsen karoseri kita sudah penuh dan tidak mampu lagi mensuplai dia. Dan jadi 4 ya suppliernya ya. Foton 5. Foton dari Cina juga mendapatkan 13.500. Kemudian Tata mendapatkan 70.000 dan Mahindra hanya mendapatkan 35.000. Jadi sekarang ini saya mungkin ada 6 supplier dan saya sebetulnya agak juga ketawa-ketawa juga ini. Kenapa? Karena ini menjadi bumerang buat produk-produk yang selama ini produsen-produsen selama ini menjual produk di Indonesia. Mereka dengan ribut ini Mahindra yang hanya 35.000 menjadi begitu terkenal dan sekarang menjadi seluruh masyarakat Indonesia menjadi tahu gitu bahwa dengan Mahindra, ada produk Mahindra yang dan apalagi nanti mereka bisa buktikan bahwa produk mereka durability-nya bisa ini jadi promo gratis gitu. Jadi sebetulnya saya tidak tahu teman-teman dari produsen-produsen itu apakah berpikir secara marketing strategi atau mereka lupa menghitung langkah-langkah. Itu mesti bayar branding strategi ya Mbak Dinas. Betul sekali itu saya harusnya. Ini adalah suatu promo yang luar biasa bagi. Dan saya ini bukan orang industri mobil, saya ini murni hanya berpikir bagaimana melakukan langkah efisiensi. Dan ini bukan efisiensi biasa, efisiensi yang secara ekstrim. Kenapa saya bilang ini efisiensi ekstrim? Karena kalau saya menggunakan e-katalog, saya setiap membeli 10 mobil merek yang sudah ada di Indonesia selama ini, saya bisa mendapatkan 21 mobil. Iya. Kalau artinya ini kan efisiensi yang ekstrim. 10 menjadi 21. Iya. Yang punya kemampuan TKDN-nya cukup tinggi, kita nggak ada yang bisa memenuhi kemampuan. Untuk jumlah yang kita butuhkan dan dengan spek yang kita minta nggak ada. Tidak ada. Jadi begini, kalaupun seandainya saya harus membeli produk-produk dari merek tertentu dan saya tidak mau menyebut negara dan mereknya, itu barang itu diproduksi di Thailand. Jadi dia produksi mesinnya di negara tertentu, di negara A yang selama ini jual produknya di Indonesia, kemudian dikirim ke Thailand. Thailand melakukan assembly di sana dan karoseri segala macam, kemudian dijual ke Indonesia. Dan itu kita membayar harga yang jauh lebih mahal daripada mereka di sana gitu. Iya. Nah, itu yang saya berusaha, saya secara korporasi saya mengambil langkah-langkah efisiensi strategis bagaimana menyamakan uang rakyat ini digunakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kita gitu. Baik. Kita balik topik yuk Pak. Boleh. Kan banyak lagi nih yang lain ya. Ini saya sangat antusias kalau diajak. Seru nih, kan kita bikin clear. Food estate. Nah, food estate, Agrinas juga terlibat. Betul, memang fokusnya Agrinas adalah salah satu karena kita selain dari kegiatan pertanian, kita juga ada konsultan engineering. Ini tadi kita ngomong konsultan engineering, sekarang kita mau masuk ke pertanian, monggo. Masuk ke pertanian. Food estate Batu Raja dan kemudian yang di Papua Merauke. Merauke, Wanam ya bisa dibilang. Kebetulan kita sekarang membangun 20 kawasan sentra produksi. Nah itu sudah kita rencanakan, yang sudah kita mulai adalah di Batu Raja. Jadi kita akan bangun dari Sabang sampai Merauke. Dan Merauke adalah bagian dari salah satu yang akan kita bangun juga. Jadi contoh di Batu Raja sekarang kita mengambil alih lahan milik TNI 12.000 hektar. Kita melakukan full mekanisasi, full teknologisasi. Jadi itu milik TNI ya 12.000 hektar. Betul, itu tanah TNI yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Yang tadinya itu dikelola digarap oleh masyarakat secara tradisional. Akhirnya kita bagi mereka masing-masing itu antara 1,5 sampai 2 hektar. Dan kita lakukan full mekanisasi dan teknologisasi karena kita menggunakan satelit untuk melakukan observasi setiap hari. Ditanamnya apa kalau di Batu Raja? Yang di Batu Raja sekarang ini kita masih khusus hanya untuk padi, tetapi kami karena ini baru musim pertama, kemudian musim kedua kita mungkin masih tetap padi, mungkin untuk musim ketiga kita akan menanam juga
jagung. Iya. Ya. Jadi ini hasilnya belum karena baru mulai ya prosesnya Di ya. Batu Raja kita sudah panen Oh, sudah panen? kita sekarang Sudah berapa punya kali panen? baru pertama kali panen. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sangat memuaskan dan petani yang berada di bawah naungan plasma kita, mereka pun sangat bisa dilihat sendiri bahwa tidak ada yang ribut, tidak ada yang rame-rame di media. Artinya bahwa pola yang kami gunakan, pendekatan yang kami lakukan tepat sasaran dan masyarakat yang tadinya berpenghasilan antara 1.200.000 sampai 1.400.000 per bulan, sekarang dia bisa dapat 6 juta sampai 7 juta gitu. Sejauh itu bedanya? Sejauh itu bedanya. Dari mana bedanya bisa dapat sejauh itu? Bedanya mereka? karena kita melakukan intervensi mulai dari pemanfaatan alat sehingga mereka bisa mencakup lahan yang lebih luas. Kemudian kita mensuplai mereka dengan teknologi. Jadi mereka ketika ada kendala, ada hama, kita mengeksekusinya menggunakan drone. Mereka ini kan sebagai pekerja kan? Mereka sebagai plasma daripada plasma, ya, bukan pekerja bukan saja pekerja, ya. gitu. Menjadi pemilik dan kita akhirnya mereka bisa menghasilkan padi dengan hasil yang maksimal. Dengan intervensi kami, mereka punya input pertanian menjadi sangat rendah sehingga profit bagi mereka menjadi sangat besar gitu. Ya emang kok di Batu Raja nggak terlalu ramai ya. Yang ramai tuh Wanam sih ya Pak Pak Jul ya. Wanam tuh bagaimana tuh ceritanya? Karena ramainya sampai ke internasional nih soal deforestasi begitu. Ya, Wanam ini kita memang sudah menyiapkan langkah-langkah, tetapi secara fisik Agrinas belum hadir. Belum ada. Agrinas belum hadir. Tapi nanti akan dikelola oleh Agrinas. Akan dikelola oleh Agrinas dan saya melihat begini ya, maaf ini kita mungkin beda masa, beda ini, tapi menurut saya begini. Saya selama ini melakukan pertanian alami. Dan saya mengajar orang terkait pertanian alami dan saya melakukan sustainability farm. Dan saya tidak menggunakan dalam metode tani Nusantara, saya tidak menggunakan pupuk atau pestisida satu tetes pun di dalam lahan pertanian. Organik. Semuanya natural, bukan organik. Kalau organik kan beli dan dibuat. Iya. Nah, jadi tapi saya melihat ketika saya diminta tanggung jawab sebagai seorang warga negara, anak bangsa, diminta untuk memastikan ketersediaan pangan bagi bangsa kita untuk jangka waktu yang panjang untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Dan kita selalu bermimpi bangsa ini harus tumbuh 1000 tahun lagi. Kita harus memastikan bahwa kita harus punya ketersediaan pangan. Tidak ada satu negara pun yang mampu bertahan tanpa ada ketersediaan pangan. Jadi kita juga jangan terlalu inferior. Kita lihat orang-orang barat dulu datang ke sini. Dia bagaimana dia menghancurkan hutan kita. Dia suruh nanam kakao, dia suruh nanam teh, dia suruh nanam kopi. Sekarang dia protes gitu. Kita juga jangan jadi bangsa inferior yang begitu gampang sekarang udah climate change, Pak. Ya. Jadi keberadaan hutan tuh jadi paru-paru dunia jadinya. Kenapa kita tidak minta Amerika untuk menanam pohon di hamparan sawah-sawah mereka, di hamparan lahan-lahan pertanian mereka yang begitu kosong tanpa pohon gitu. Kenapa kita yang harus disuruh dipaksa terus menjaga, padahal kita harus memastikan, negara harus memastikan ketahanan pangan kita, kelangsungan hidup bangsa kita bukan hanya untuk 1 tahun, bukan hanya untuk, tapi bagaimana kita negara ini bisa ada atau bisa ini tumbuh 1000 tahun lagi ke depan gitu. Iya. Memang yang jadi kendala sih memang masalah deforestasi ini ya, yang kemudian deforestasi ini saya pikir internasional gitu. Kita jangan gampang juga sedikit-sedikit deforestasi dan ditekan internasional. Tekan apa? Apa yang bisa kamu berikan kepada kami? Kamu mau nggak gitu? Kita jangan melakukan deforestasi, tapi kamu kirim barang kamu kepada kita gratis gitu. Kan mereka juga tidak mau gitu. Kasih makan gratis kepada kita, apa mereka mau? Tapi mereka suruh kita bayar gitu. Kenapa kita tidak bangun? Kita ini negara agraris. Kita yang harusnya menjadi lumbung pangan dunia. Dan saya yakin bahwa dengan kita bisa memastikan supply, kita bisa cukup lahan untuk menanam, kita bisa menjamin dan mengendalikan, menjadi stabilisator daripada pangan dunia. Jadi nanti kita menjadi penjamin ketersediaan pangan. Alam kita apa yang kurang? Nah juga soal yang bergaung dari Wanam di internasional ini adalah soal nasib dari masyarakat adat setempat. Ya indigenous people yang ada di sana. Bagaimana dengan Amerika waktu dulu memburu orang-orang Indian dan dibunuh dan direbut tanah-tanahnya gitu? Apakah itu juga bukan suatu isu? Kita tidak melakukan itu. Kita melakukan memindahkan mereka dan memberdayakan mereka gitu. Jadi indigenous people yang ada di sana nanti akan diberdayakan. Menurut saya kalau indigenous orang yang ada di daerah itu harus dilindungi, tetapi kita membangun kegiatan ekonomi ini untuk memastikan kesejahteraan dan kehidupan mereka yang lebih baik.
Jadi akan di taking care ya oleh Menurut oleh saya, negara untuk hal kalau itu. saya tidak ada berpikir selain daripada itu, bahwa mereka adalah pemilik lahan itu, mereka wajib disejahterakan dan mereka harus dibawa diberikan kehidupan yang lebih baik dengan kehadiran negara gitu. Iya, itu yang tampaknya narasinya belum terlalu ramai sampai Ya, narasi internasional. terlalu tuh, Pak. ramai karena kita selalu hidup dari inferiorisme, takut ditekan, dan kita gampang sekali bicara tentang. Saya mau tanya ke teman-teman yang selama ini ngomong tentang deforestasi, apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa ini, apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka gitu, selain pernah sekolah dibayar dan teriak-teriak tentang deforestasi. Go to the ground, do it, grow it, show to the world. Iya, iya, iya. Ya dong, realitas dong. Iya, Jangan iya. hanya omon-omon saja, tetapi tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan tindakan yang nyata yang bisa mewujudkan apa yang mereka ngomongin. Jadi Iya. seolah-olah akhirnya kita ngomong bahwa dibayar asing, dibayar antek asing segala macam, ya jadi bukan framing, tapi akhirnya menjadi ya sepertinya seperti itu. Kamu tidak mencintai bangsa kamu sendiri, kamu tidak memikirkan bangsa kamu sendiri. Nah ini juga Panggil mereka, suruh kerja sama saya. Agrinas terbuka gitu. Ayo kita datang kemanapun yang kita akan buka kawasannya. Jadi bagian daripada negara untuk hadir memastikan kesejahteraan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik gitu. Dan memastikan kelangsungan hidup bangsa juga gitu. Iya, nah ini ada juga nih data ya, data yang terbaru juga nih dari report dari CSF, Climate Support Facility dan juga WWF yang kemudian melakukan gap gitu, gap dari pembiayaan mengenai perubahan iklim. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi, biaya yang keluar di sana pendanaan negatifnya menurut mereka nih ada sekitar mendorong deforestasi ada 3,4 miliar USD. Sementara pendanaan positif untuk konservasi hutan 244 juta USD per tahun. Artinya ada 14 kali Ini kan lipat gini, Mbak. dana. Nah, saya mau tanya gini, kalau Agrinas misalnya dengan pilihan prioritas memberi makan publik. Ya. Nah, dengan deforestasi kira-kira apa yang akan dilakukan Begini, untuk data kemudian ini juga sustainability data bisa- cherry packing gitu, packing gitu. Jadi dia hanya mengambil data-data yang membuat pressure kepada kita. Apakah dia juga mengambil data yang memastikan bahwa kelangsungan kehidupan bangsa kita dijamin dengan data-data itu? Kan tidak, dia hanya mengambil data-data untuk menekan kita sebagai bangsa untuk menjadi selalu terbatas dan tergantung kepada mereka untuk membuat kita selalu menjadi pasar daripada mereka. Kita sekarang ini harus bangkit, kita harus berdiri, kita harus berjuang bagaimana memastikan bahwa data-data itu bukan cherry packing yang hanya diambil untuk menekan kita atau untuk memaksa kita untuk menghentikan langkah-langkah kita. Jangan jadi bangsa inferior lah, cukuplah. Saya ini kebetulan setengah dari darah saya ini bangsa Eropa juga, tapi saya tidak memilih untuk menjadi bagian dari itu gitu. Kalau ngomong sama Pak Jo nih, dia semangatnya harus luar semangat biasa. gitu untuk bangsa. Dan benar-benar kayak mengerti gitu semangat dan spiritnya Pak Prabowo. Saya tadi ini Pak Jo bilang, Mbak saya nggak bisa matiin telepon ya, karena kalau tiba-tiba Presiden telepon, dan memang benar tadi sebelum mulai tiba-tiba, wah ini Pak Presiden telepon deh. Sesering itu memang untuk ngecek program-program yang dihandle oleh Agrinas Pak Presiden kepada ini salah Pak Jo. Kebetulan saya kenal Pak Presiden cukup lama. Iya. Sejak kapan boleh diceritain? Jadi Pak Prabowo itu menjadi teman dari keluarga, dan kebetulan beliau waktu penugasan di tim-tim, asramanya itu di samping rumah saya. Jadi tempatnya itu saya tempat keluar masuk. Oh, jadi ketemunya ketika Bapak lagi operasi tim-tim. Betul, tahun 76. Jadi waktu itu beliau, usia berapa? Saya umur 5 tahun, Pak Prabowo mungkin waktu itu umur 22-23 tahun. Iya, jadi ya, beliau adalah teman keluarga saya, dan saya generasi terakhir yang ikut bersama beliau dalam beberapa kegiatan operasi militer, dan jadi kita chemistry ini kita sudah saling mengerti, saling inilah cukup lama gitu. Berarti berapa puluh tahun itu ya? Kurang lebih sekitar 49-48 tahun. Wow, dan selama itu nggak pernah putus? Nggak pernah putus, walaupun beliau selalu terkoneksi. Kebetulan om saya punya hubungan yang cukup baik dengan beliau. Mereka adalah mantan-mantan tentara Portugis yang waktu itu bergabung dengan Kopassus untuk ikut dalam operasi-operasi militer bersama dengan beliau, dan hubungan itu terus terjaga gitu. Iya, bahkan ada yang cerita nih gosip di luaran, bahkan Bapak ini adalah anak angkatnya Pak Prabowo ketika di Timur Leste. Apakah sampai demikian?
Saya rasa itu mungkin narasi yang kurang tepat gitu. Tetapi memang jadi ceritanya itu waktu beliau tuh datang ke rumah kakak saya lagi ada di situ. Tapi beliau sebelumnya sudah datang ke rumah saya. Iya. Ibu saya bilang bahwa beliau nanya si Juang di mana? Oh itu lagi saya marahin karena ikut demo, terus ngambek. Lagi tinggal di rumah kakaknya. Demo apa nih? Demo melawan Indonesia apa demo melawan? Biasa demo di sekolah waktu itu. Oh. Anak muda biasa lah ini waktu itu kita ya mengekspresikan diri. Nah kemudian beliau datang ke rumah kakak saya, ketemu saya. Itu beliau bilang ke kakak saya, Mek, si Jong suruh sekolah di Jakarta aja daripada dia di sini nanti macam-macam. Ini sekarang kondisinya mulai memanas politiknya gitu. Nah akhirnya kami beberapa saudara diajak untuk sekolah di Jakarta gitu. Di situ tinggal bersama Pak Prabowo? Kebetulan beliau punya rumah yang dulu tidak beliau tempati dan kami tempati rumah itu. Ada yang masuk tentara, saya juga dulu daftar tentara tapi terus tidak lolos. Dan akhirnya ya saya memilih untuk berkarir dan latar belakang saya sebagai seorang konstruktor ya, saya di bidang konstruksi. Kita pengen tahu deh Pak, latar belakang Bapak boleh cerita nggak di forum ini? Karena saya tuh browsing ya, Bapak nggak ketemu. Jadi Bapak tuh dulu jadi gimana sih hilang di dalam ranah internet ini? Boleh cerita nggak Pak? Jadi saya selama ini membangun karir saya di bidang konstruksi dan bisa dibilang 95% kegiatan saya lakukan itu swasta murni. Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dengan pemerintahan atau segala macam. Baru beberapa tahun terakhir ini ada beberapa proyek yang saya kerjakan yang ada hubungan dengan pemerintah. Membantu Pak Prabowo juga pada saat itu? Termasuk ada beberapa bangunan yang bisa teman-teman mungkin bisa lihat juga rumah sakit pusat. Rumah sakit Sudirman yang ada di Jalan Veteran itu saya bangun 28 lantai gitu. Jadi dulu awalnya konstruksi. Saya orang konstruksi karena begini, saya ketika saya dulu cita-cita ingin jadi militer gitu, jadi tentara. Tapi karena saya gagal, saya ambil kesimpulan saya harus membangun karir saya, membangun hidup saya. Iya. Nah, yang paling gampang dan cepat dan duitnya banyak dan cepat menghasilkan uang adalah konstruksi. Karena konstruksi itu kita nggak perlu pintar. Yang penting bisa memanage, berani, harus mau kerja keras. Itu tinggal kita ikutin saja, pasti bisa. Karena saya bukan perencananya, yang susah itu kan yang bikin mendesain dan menghitungnya gitu. Jadi, nah dengan begitu saya melihat ada uang yang cukup menarik di situ. Akhirnya saya juga sempat membangun klaster-klaster untuk dijual secara pribadi. Kemudian dari situ saya menginvestasikan uang saya ke dalam hobi saya, yaitu sebagai petani. Oh, jadi pertanian itu hobi? Pertanian itu adalah hobi dan passion saya. Kalau bisa saya hidup di atas traktor dan duduk di rumah gubuk di pinggir sawah, saya lebih nikmat daripada saya disuruh duduk diwawancara sama Mbak. Oh gitu. Sekarang ini. Kalau kita wawancaranya lagi kan di pinggir sawah, Pak. Di pinggir sawah lain kali gitu. Berarti sebenarnya mungkin itu latar belakang. Itu kan latar belakang dari Pak Prabowo kemudian memilih Bapak sebagai direktur utama Agri. Ya karena mungkin beliau juga tahu bahwa saya selama ini membangun metode pertanian Nusantara, yaitu metode pertanian yang alami, yang tidak tergantung kepada pupuk satu tetes pun maupun pestisida satu tetes pun. Sudah ada cerita keberhasilannya? Bisa Anda lihat di YouTube metode tani Nusantara. Metode tani Nusantara. Untuk kalau melihat nih rekam jejaknya dari Pak Jo, agak susah nemunya, itu bisa dilihat di tadi ya, metode tanam Nusantara. Metode tani Nusantara. Metode tani Nusantara yang kemudian sudah dikembangkan oleh Pak Jo. Betul sekali. Dan saya juga sudah menulis buku terkait metode tani Nusantara. Lain kali saya kasih bukunya. Mau. Ketika kita wawancara di pinggir sawah ya. Atau di atas traktor. Jadi apa benar Bapak dulu katanya pernah nolak ketika kemudian Pak Prabowo minta Bapak menjadi dirut dari Agriras Pangan Nusantara? Bukan menjadi dirut, tapi waktu itu ketika beliau terpilih, saya memilih untuk melanjutkan passion saya. Bagaimana membangun pertanian secara alami dan menggerakkan pertanian secara alami itu dan menyebarkan kepada seluruh petani, khususnya petani miskin,
untuk bisa keluar daripada tekanan ekonomi karena input pertanian sekarang menjadi semakin mahal dan tadinya harapan saya bisa punya waktu cukup untuk mendedikasikan hidup saya untuk membangun pertanian. Nah, habis itu saya mengambil langkah bahwa ketika saya termasuk orang yang memberikan selamat kepada Pak Prabowo paling terakhir. Karena saya baru, ya, saya ketemu beliau setelah beliau terpilih dan dilantik, saya baru ketemu tanggal 10 Februari di Kementan. Malah 10 Februari itu lama loh. 4 bulan setelah 4 bulan beliau setelah. dilantik itu. Untuk orang sedekat Bapak baru mengucapkan Ya, 4 karena bulan. saya waktu itu setelah beliau sudah terpilih, saya pikir mission is accomplished. Now my mission to build my dream. Iya. Namun Bapak meminta untuk Bapak Tapi ketika kemudian ketemu, beliau minta saya, kamu kan selama ini kan bergerak di bidang pertanian gini-gini. Ini kan sekarang kesempatan kamu bisa terlibat dan bisa berkontribusi yang lebih besar kepada masyarakat banyak, kepada negara gitu. Saya tidak, kalau ketika sudah ngomong kepada rakyat kecil dan kepada petani, saya tidak bisa menolak karena itu mimpi saya gitu. Itu yang susah ditolak. Itu passion saya dan saya pikir bahwa hidup saya sudah selesai dengan apa yang saya dapatkan, apa yang hikmat yang saya dapatkan selama ini dan apa yang saya dapat dari negara itu sudah saatnya saya membayar kembali kepada negara dengan berdedikasi dan berkontribusi bagaimana membangun pertanian dan bagaimana mengangkat masyarakat miskin keluar daripada situasi itu gitu. Dan itu mimpi saya gitu. Jadi saya mau lihat masyarakat miskin bisa senyum, makanya ketika saya diajak untuk melakukan Koperasi Merah Putih dan saya melihat ini adalah passion saya dan saya akhirnya benar-benar mendedikasikan seluruh hidup saya, waktu saya dan mungkin saya bukan mau membandingkan sama yang lain tapi saya setiap hari bisa Anda cek jam 8 pagi saya sudah di kantor dan saya tidak akan pulang lebih cepat daripada jam 6 sore. Pak Jo, jadi berapa kali dalam seminggu Presiden ngecek nelpon Pak Jo langsung minta ketemu maksudnya bukan datang manggil ketemu untuk ngecek program-program yang dijalankan oleh Agrinas. Seberapa sering dalam seminggu? Yang pasti beliau ini kan seorang micromanagement. Iya. Jadi beliau mengecek kadang-kadang bisa 2 kali sehari terkait kegiatan yang kita lakukan. Dan itu bukan hanya kepada saya, tapi kepada semua orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas beliau. Iya. Saya rasa diperlakukan sama. Dan minimal 1 minggu sekali kita harus ketemu untuk melaporkan progresnya. Dan saya kawal ketat ya. Ya, dan beliau itu memikirkan sampai begitu detail. Semua konsep koperasi yang saya sampaikan tadi itu adalah konsep dari beliau gitu. Makanya saya bilang bahwa itu adalah konsep Prabowonomics atau ekonomi jalan tengah. Iya. Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana sih sosok Pak Prabowo di mata seorang Pak Jo yang sudah mengenalnya dari kecil? Gimana sih orangnya Pak Prabowo tuh? Prabowo orang yang sangat humoris. Oh ya? Ya. Humoris ya? Sangat humoris. Wow. Kemudian beliau orang yang sangat rasional. Dan beliau adalah seorang yang sangat terbuka untuk berdiskusi. Tetapi beliau memiliki prinsip-prinsip nilai-nilai yang sudah tertanam dan sudah menjadi patokan yang beliau hidup dengan nilai-nilai yang sudah jelas. Termasuk begini, saya dulu itu kadang-kadang agak kesel gitu. Hanya urusan satu plastik saja, beliau itu marahnya itu bisa. Plastik yang dibuang sembarangan? Dibuang sembarangan, itu marahnya itu bisa kayak gempa bumi gitu. Tapi ketika saya tahu kenapa beliau marah, saya menjadi malu sendiri. Dan saya menjadi sangat sebagai orang yang malu kita. Kenapa? Karena beliau tidak terima dari kita yang ada di sini, tidak menghargai orang yang jabatannya paling rendah sebagai tukang sapu tidak dihargai. Itulah beliau. Iya. Makanya kalau beliau, semua yang beliau lakukan hanya untuk petani, hanya untuk orang miskin, hanya untuk orang-orang yang tidak beruntung. Dan itu beliau konsisten melakukan itu selama 48 tahun saya mengenal beliau gitu. Apa yang dititipkan, apa pesan Pak Prabowo ketika menitipkan program KDMP Food Estate kepada Bapak? Sederhana sekali.
Jo, kamu kan tahu. Kamu nggak usah nanya-nanya lagi. Kalau kamu mau ngambil keputusan, kamu pastikan dua hal. Apakah keputusan kamu itu berpihak kepada rakyat kecil? Itu kamu sudah benar. Apakah keputusan kamu, kalau kamu masih ragu-ragu, kamu pastikan. Apakah keputusan kamu itu berpihak kepada rakyat miskin dan yang tidak berdaya? Kalau itu sudah kamu yakin, lakukan dan semua bisa dirubah. Kecuali kitab yang tidak bisa dirubah. Ya. Keberpihakan jelas. Keberpihakan di situ jelas. Pak Prabowo hanya berpihak kepada rakyat kecil. Jadi mungkin langkah-langkah yang dilakukan dan apa yang saya jalanin ini mengganggu banyak pihak. Ya itu adalah suatu konsekuensi di mana kue yang selama ini dinikmati oleh beberapa kelompok, sekarang ini kue ini diberikan kepada rakyat yang paling kecil, yang paling termarginal, yang paling terpinggirkan. Dan saya untuk itu, saya mempertaruhkan dedikasi hidup saya, segalanya saya pertaruhkan untuk itu. Dan saya pastikan bahwa apa yang saya lakukan tidak akan gagal. Itu pesan Bapak. Itu pesan Bapak. Ke Pak Jo ya. Ya. Pak Jo, terima kasih loh. Terima kasih sudah bikin jelas banyak hal di sini. Kasih. Di sinilah kita menyebarkan harapan. Iya, nanti kalau ada yang lagi yang ini kita boleh ya ngobrol Dengan lagi ya. Kita bikin hati. jelas lagi di Lebih sini. jelas lagi. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Jo. Terima kasih sama-sama. Kalau bahasa Timor Leste untuk terima kasih ngomongnya apa? Nggak ada tanda bahasa Indonesia terima kasih. Tidak ada. Ya, makanya orang Timor Leste dibuat Indonesia sudah membangun Timor Leste begitu ini. Dia balas dengan terus melawan dan mengusir Indonesia keluar dari. Benar. Oh, tidak ada Nggak ada. ucapan terima kasih. Tidak ada. Makanya orang Timor Leste menggunakan terima kasih menggunakan bahasa Portugis, obrigado. Obrigado. Obrigado Oke. itu bahasa Portugis. Jadi kita jangan dong, kita pakai terima kasih kalau Terima gitu. kasih. Dan sebetulnya cara kita itu jauh lebih mulia daripada shake hand. Kenapa harus shake hand? Iya. Covid kemarin membuktikan bahwa shake hand itu nggak benar gitu. It doesn't work, ya? Yang benar itu. Bisa banget ya Pak Jo. Makasih ya Pak Jo Makasih ya. sama-sama. Ya itulah tadi obrolan kita bersama dengan Pak Jo yang begitu banyak cerita yang bisa dijelaskan kita di berbagai kontroversi dan juga isu-isu di luar. Semoga ini bisa menjelaskan begitu ya duduk perkara seperti apa. Stay tune terus di Penjaga Harapan.